Di dalam pasir di dasar laut tropis dan subtropis, terdapat lubang yang mencurigakan dan bikin kamu penasaran. Hasrat hati ingin mencolok, karena itu manusiawi. Tapi faktanya, kalau kamu melihat lubang di dasar laut, disarankan untuk tidak mengikuti hasrat kamu dan mencolok lubang tersebut dengan jari kamu. Karena lubang tersebut biasanya dibuat oleh binatang yang sangat menjaga privasi mereka. Kita aja suka marah kan kalau lubang kita dicolok. Lubang itu bisa saja dibuat oleh bobit worm, moray eel, gurita cincin biru, atau bahkan udang. Semuanya adalah binatang yang berbahaya jika terancam, memiliki gigitan, sengat, atau capit yang menyakitkan. Oke, tapi udang? Apa bahayanya seekor udang? Eits, tunggu dulu. Udang ini bukan sembarang udang. Cakep. Udang ini memiliki organ tubuh khusus yang berbahaya jika sampai mereka gunakan. Udang ini adalah mantis shrimp, alias udang mantis. Udang cantik namun galak ini memiliki banyak nama. Di antaranya adalah sea locust atau belalang laut, sebutan orang Assyria kuno, kemudian killer prawn atau udang pembunuh, kata warga Australia, dan akhir-akhir ini mereka disebut sebagai thumb splitter atau pembelah jempol, karena kemampuan udang ini untuk menimbulkan luka yang menyakitkan jika sembarangan dipegang. Dalam bahasa Indonesia baku, udang ini disebut udang sentadu. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah tahu kalau udang mantis memiliki kekuatan kaki reptorial yang luar biasa, yang digunakan untuk menyerang dan membunuh mangsa. Tapi apa sih udang mantis ini? Kenapa mereka memiliki nama yang seram-seram? Dan bagaimana kehidupan mereka? Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Rizem, Aku Sayang Nindya Putri Clarissa, Filzah Pacar Haichan, Papa, Luke, Smithy Werbenman Jensen Number 1, Jerapah Sumatera, Fitz, Devi Jadilah Istriku, Ayah Sayang Adinda Edsa, Bahwa Saya Homo, Seekor Homo Sapiens, Renzo Cook and Limit Breakly Failure, Otto Did Nothing Wrong, Ed Rizky Pratamain, Mangku Undul Tea Gening, Betul Demikian, Calon Istri Khairul Anwar, Koko Mugi, Ega Teja Pratama, Ayahnya Salman, Biliam, Alimin, Indra Rozi, Heri Sendiri, Alan Nusa, Aim Surf, Bull Hawks, Solo Leveling, Toko Laundry Bagus, Jelajah Purbalingga, Muhammad Atala Adi Rahman, Ikhlas Pasrah, W3, Master Egi, @edelbox.id, Kampret Milenial, Rafaza Harden, Ayahnya Harden, Kacang Zukro, Takumaru dan Wagiyuki, Cican, Kedai Barokah Cipinang Bali, Pengabdi Proper Emas, Aji Reza Mahendra, Social Credit Plus 15, Fitri At GWN, Kuproy Jowo, Yasmin Saya Masih Cinta Kamu, Verde Trikaru, Itu Kan Pelotokan, Pelotokan Gue Kan Itu, Disnaker.id, Gana Juliarta Nggak Main TikTok, Pacarnya Lisa Blackpink Kecuali Antartika, Chandra Salai, Risa Mojokerto Aku Sayang Kamu, Tako Tim, F Holder TKO $10, Morita Keita, Alfian Syaihuddin, Ini Budi, Namaku Dana Nazif Alvaro, Pantera Tigris, Balbale Balbalia, Majikan Noel, Hana dan Sora, Zion Bears atau Negara Beruang, Mas-Mas Kantor Pajak, Pacarnya Reni Santika, Zigots, Seman 2 Ngadirojo Pacitan, Persamaan Linear, dan Telur Kucing. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak kenapa mereka dinamakan mantis shrimp atau udang mantis. Ini gampang ya, karena secara sekilas mereka mirip mantis atau belalang sembah yang hidup di darat. Tapi sesungguhnya mereka bukanlah udang, apalagi mantis. Mereka adalah arthropoda dalam ordo Stomatopoda. Tapi karena sudah terlanjur populer dengan nama udang mantis, jadi kita akan tetap memanggil mereka demikian. Tapi tetap diingat ya, kalau mereka bukan udang sejati. Dengan lebih dari 450 spesies yang sudah diklasifikasikan, udang mantis adalah salah satu predator paling umum di banyak habitat laut dangkal, baik itu di wilayah tropis maupun subtropis. Mereka ternyata telah hidup selama jutaan tahun di bumi,
bahkan disebut-sebut jauh lebih tua ketimbang dinosaurus. Berdasarkan bukti fosil, ordo Stomatopoda berevolusi secara terpisah dari jenis krustasea lainnya sekitar 400 juta tahun yang lalu. Keluarga udang mantis sudah mulai berevolusi sekitar 170 juta tahun lebih awal daripada dinosaurus. Mereka berevolusi secara terisolasi, sehingga menghasilkan bentuk dan karakteristik unik yang berbeda dari udang-udang lain. Stomatopoda adalah arthropoda penyendiri yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di lubang dan celah bebatuan di dasar laut. Lubang ini mereka jaga dan mereka rawat dengan baik karena mereka sangat bersih dan apik. Saking menikmatinya hidup menyendiri, mereka hanya keluar lubang untuk mencari makan dan ketika datang masa kawin. Dan karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam lubang, manusia tidak banyak tahu tentang mereka. Tapi itu dulu. Dan ketika pada akhirnya manusia tahu lebih banyak tentang udang mantis, manusia menjadi tertarik. Sangat tertarik. Karena apa yang manusia dapat pelajari tentang mereka benar-benar mind-blowing. Mereka tidak terancam punah, karena sangat pandai bersembunyi dan bertelur dalam jumlah yang banyak. Selain itu, udang mantis memiliki sedikit predator alami, karena mereka memiliki pertahanan diri yang sangat baik. Taktik bertahan hidup ini sangat mempermudah kehidupan mereka, sehingga populasi mereka bertambah atau terjaga dengan stabil. Berdasarkan skill berburu mereka, udang mantis dapat dibagi menjadi dua, yaitu smasher alias penghancur dan spearer alias penombak. Smasher, seperti namanya, memiliki benjolan keras yang disebut dactyl club di ujung kaki reptorial mereka, yang mereka gunakan untuk menghancurkan cangkang kerang, tubuh kepiting, dan makhluk laut bercangkang keras lainnya. Di sisi lain, spearer memiliki kaki reptorial panjang yang berduri tajam di ujungnya, yang mereka gunakan untuk menombak, mencengkram, dan menusuk mangsa mereka. Rata-rata, seekor udang mantis dapat hidup hingga 20 tahun. Selama hidupnya, mereka dapat berkembang biak hingga 30 kali. Pada beberapa spesies, kawin adalah satu-satunya interaksi dengan sesama spesies udang mantis seumur hidupnya. Dan selama ini kamu pikir kamulah yang paling introvert. Udang mantis betina bertelur dan meletakkan telur di lubangnya. Namun beberapa spesies terlihat membawa telur-telur mereka kemana-mana. Beberapa spesies udang mantis akan berpasangan seumur hidup, dan keduanya akan silih berganti merawat telur. Setelah telur menetas, larva udang mantis akan melayang-layang di badan air selama 3 bulan sebagai zooplankton, kemudian bermetamorfosis menjadi dewasa setelah molting pertama, dan mulai mencari mangsa hidup dengan ayunan pukulannya yang cepat. Segini aja udah sangat keren ya, tapi tunggu dulu. Karena semakin kita tahu tentang ordo Stomatopoda ini, maka akan semakin takjub kita dibuatnya. Menurut Guinness Book of World Records, pukulan tercepat dan terkuat di dunia binatang mungkin milik udang mantis. Saat menyerang, kaki reptorial mereka dapat bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik. Ini setara dengan kecepatan dari peluru berkaliber 22. Udang mantis smasher memiliki reptorial leg dengan benjolan di ujung kakinya yang dinamakan dactyl club. Jika dactyl club ini diayunkan, maka akan menghasilkan pukulan berkekuatan lebih dari 90 kg pada tumbukan. Pukulan ini bergerak begitu cepat dan membentur begitu kuat, sehingga benar-benar merobek air. Jadi serangan mantis smasher adalah 2-in-1. Pukulannya menghancurkan cangkang, dan kavitasi gelembung akan menghasilkan shockwave atau gelombang kejut yang akan membuat linglung mangsanya. Shockwave ini akan tetap berdampak meskipun pukulannya meleset dari target, dan memudahkan udang mantis mengayunkan pukulan-pukulan selanjutnya. Tapi bagaimana mereka dapat berulang kali memberikan pukulan kuat
tanpa merusak dirinya sendiri? Jawabannya terletak pada struktur kompleks dari Dactyl Club. Di bawah titik tumbukan yang tebal, terdapat struktur komposit berbahan kitin dan kristal kalsium fosfat yang bertumpuk dalam lapisan helix yang menyerupai tangga spiral. Ini bertindak sebagai shock breaker atau peredam kejut, menyebarkan penerimaan getaran dan mencegah keretakan. Jadi, sesering apapun udang mantis melakukan pukulan ini, Dactyl Club mereka aman-aman aja. Untuk melakukan ini, udang mantis mengkontraksikan otot mereka, menarik lengan ke belakang. Kemudian mekanisme Grendel mengunci lengan yang terkontraksi tersebut. Dan ketika mereka melepaskan kuncinya, semua kekuatan yang terkontraksi akan terlepas sekaligus. Mekanisme pegas ini secara teknis mirip dengan busur atau crossbow. Para peneliti telah menemukan ada organ berbentuk pelana di pangkal kaki reptorial udang mantis. Bentuk pelana ini, jika kamu perhatikan, mirip dengan bentuk Pringles. Bentuk ini dikenal sebagai paraboloid hiperbolik. Yang pernah belajar kalkulus pasti tahu. Bentuk ini berfungsi sebagai pegas yang sangat kuat, terutama di bawah tekanan. Mekanisme pegas ini memberikan kekuatan untuk menghancurkan cangkang kerang, memutuskan capit kepiting, hingga memecahkan kaca akuarium. Dan serangan-serangan ini bisa mereka lakukan dengan cepat dan tanpa menguras tenaga. Kamu gak akan menang melawan udang mantis dalam pertarungan jarak dekat, kecuali kalau kamu pakai tenaga dalam. Tapi tenaga dalam hanya bisa dilakukan oleh orang dalam. Sebuah studi menunjukkan kalau udang mantis mungkin mulai belajar dan berlatih melepaskan serangan ini lebih dari seminggu setelah menetas, ketika mereka baru saja mulai berburu mangsa hidup. Ada penelitian tentang kapan pertama kali udang mantis memfungsikan kaki reptorial mereka dalam hidupnya. Penelitian ini dilakukan secara online pada 29 April 2021 di Journal of Experimental Biology. Temuan ini membuat para ilmuwan mengetahui detail lain yang tersembunyi tentang cara kerja kaki reptorial udang mantis. Adalah Jacob Harrison, ahli biologi kelautan di Duke University, yang melakukan penelitian untuk memahami hal ini. Timnya Pak Jacob mengumpulkan telur udang mantis dari beberapa spesies dan memeliharanya selama 28 hari untuk melihat bagaimana anatomi persenjataan mereka berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian beliau menempelkan larva udang mantis ke tusuk gigi untuk merekam pukulan mereka dalam video berkecepatan tinggi. 9 hari setelah menetas, larva udang mantis mulai menyerang dengan cepat. Pukulan mereka diketahui meluncur dengan kecepatan 1,4 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan pukulan orang dewasa. Cukup cepat untuk sesuatu yang sangat kecil. Dan serangan cepat ini sudah cukup bagi larva udang mantis, karena cangkang mereka masih dalam tahap pengembangan. Dan sesuatu yang lebih berat dari tubuhnya hanya akan membatasi pergerakan mereka. Karena air laut akan terasa lebih kental dan berat bagi seekor larva. Kemudian setelah ayunan pukulan pertama, udang mantis terus melatih ayunan pukulan mereka setiap hari, hingga mereka dewasa dan menjadi udang mantis dengan ayunan kaki reptorial tercepat dan terkuat di dunia. Para peneliti di University of Illinois Urbana-Champaign telah mengembangkan kamera heksakromatik yang dapat menangkap gambar tumor selama operasi pengangkatan, untuk membantu memastikan tidak ada sel tumor yang tersisa. Perangkat ini terinspirasi dari udang mantis yang dapat melihat 12 warna. Sebagai informasi, mata manusia yang sehat memiliki 3 jenis sel reseptor warna berbentuk kerucut yang masing-masing menerima warna merah, biru, dan hijau. 3 jenis sel kerucut inilah yang bekerja sama dan memungkinkan kita melihat jutaan warna. Nah, mata udang mantis punya 12-16 reseptor warna. Mata udang mantis adalah salah satu mata yang paling canggih di dunia binatang. Mereka memiliki struktur mata yang sangat rumit. Dan kedua mata ini bisa bergerak secara independen. Mata ini bergerak dengan random, melihat di area sekitar mereka.
Jadi kamu nggak akan tahu mereka sedang melihat kemana. Mungkin kamu pikir mereka tidak sedang melihat kamu, tapi bisa saja mereka sedang memperhatikan kamu dari atas ke bawah, menilai selera fashion kamu. Mungkin. Masing-masing mata manusia menciptakan satu gambar, yang berarti kita memiliki penglihatan binokular. Sementara masing-masing mata udang mantis menciptakan 3 gambar yang terpisah. Dan jika kita perhatikan mata mereka lebih dekat, ada semacam segmentasi. Ini adalah bola mata trinokular, dan udang mantis memiliki 2. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Bahasa Latin dari 6 adalah sex. Jadi udang mantis memiliki penglihatan sexnocular. Spicy. Setiap mata udang mantis menciptakan 3 gambar terpisah yang digabungkan. Jika itu belum terdengar mengesankan, mereka dapat melihat sinar ultraviolet dan inframerah, dan beberapa spesies memiliki penglihatan terpolarisasi. Fitur mata seperti itu membantu mereka dalam mengamati lingkungan dan berkomunikasi dengan spesies lain. Jika kamu penasaran warna apa yang udang mantis lihat, coba kamu bayangkan warna yang tidak bisa kamu bayangkan. Nah, udang mantis bisa melihat 9 warna yang tidak bisa kamu bayangkan tersebut. Bingung? Jadi begini, udang mantis dapat melihat atribut cahaya yang tidak terlihat oleh mata telanjang manusia, yaitu polarisasi. Kita sudah belajar dalam video sebelumnya kalau sinar matahari tidak terpolarisasi. Cahaya matahari menyebar ke segala arah, alias berantakan. Tapi beberapa permukaan, katakanlah permukaan air, sisik ikan, atau kacamata cangdem kamu, mampu memantulkan dan mengubah sudut gelombang cahaya matahari, mengatur dan merapihkannya menjadi bergerak dalam satu bidang. Mata manusia nggak mampu menangkap polarisasi cahaya ini. Tapi mata udang mantis memiliki sensor ekstra yang memungkinkan mereka menganalisis sudut gelombang cahaya tersebut. Ini berarti udang mantis dapat melihat mana benda yang memantulkan cahaya terpolarisasi dan mana yang tidak. Jadi permukaan tubuh ikan, kepiting, dan mangsa potensial lainnya akan terlihat lebih jelas dengan latar belakang air yang kurang terpolarisasi. Hebatnya lagi, beberapa udang mantis memiliki kemampuan untuk melihat variasi cahaya terpolarisasi lain yang jauh lebih langka. Cahaya terpolarisasi sirkular atau melingkar. Cahaya terpolarisasi jenis ini tidak bergerak dalam arus datar, tapi dalam arus cekung dan terpantul melalui ruang dalam bentuk berputar seperti helix. Kita menggunakan cahaya terpolarisasi sirkular untuk membuat kacamata 3D dan teknologi DVD. Udang mantis tidak hanya dapat melihat polarisasi semacam ini, mereka juga dapat dengan sengaja membuatnya. Bagian tubuh jantan dari beberapa spesies udang mantis berfungsi sebagai permukaan yang memantulkan cahaya terpolarisasi melingkar, memancarkan semacam kode rahasia yang hanya terlihat oleh beberapa spesies udang mantis. Ini ibarat kamu yang bigi cagaraga baga gigi nigi sagamaga sagahaga bagat kagamugu. Supaya yang mendengar percakapan tersebut gak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Untuk berbicara sinyal rahasia ini, pejantan menampilkan tubuh mereka yang dinamakan antennal scale atau lempeng antena ini selama masa kawin untuk menarik perhatian betina. Penelitian lain menunjukkan bahwa pejantan dewasa kerap menunjukkan lempeng antena ini untuk memperingatkan pejantan lain akan kehadiran mereka di dalam liang. Tapi ironisnya, mata udang mantis sangat buruk dalam membedakan warna yang bisa dilihat oleh manusia. Penelitian lain mengungkapkan kalau mata canggih ini berkembang lantaran otak udang mantis tidak cukup mumpuni untuk memproses informasi sebanyak itu. Jadi mata mantis mengembangkan banyak fotoreseptor dan semua kerja keras dilakukan di mata. Tidak seperti mata manusia yang harus mengirimkan sinyal ke otak untuk diproses. Jadi kalau kamu diejek otak udang, bilang aja, nggak apa-apa, asalkan udang mantis. Meskipun otaknya kecil, yang penting cantik. Maksudnya nggak apa-apa galak, asalkan cantik dan otaknya kecil. Gimana sih? Mangsa utama udang mantis adalah semua makhluk di laut. Maksud saya gini,
Mereka ini sangat teritorial. Mereka nggak suka ada makhluk lain yang mendekati sarang mereka. Jika ada, mereka akan ajak berkelahi. Jika setelah perkelahian makhluk tersebut mati, udang mantis akan mencoba memakan mereka. Udang mantis dewasa biasanya memakan ikan, kepiting, kerang, siput, cacing, udang, dan cumi-cumi. Ketika masih menjadi zooplankton, larva udang mantis yang baru menetas dan remaja menjadi makanan lezat bagi berbagai macam hewan laut, termasuk ubur-ubur, ikan laut ukuran kecil, dan bahkan paus. Sebaliknya, udang mantis dewasa hanya memiliki sedikit predator, berkat sifat agresif dan teritorialnya. Namun beberapa binatang laut diketahui sengaja memangsa udang mantis, seperti sotong dan beberapa ikan besar seperti hiu dan orca. Serta manusia. Karena basically mereka adalah udang. Dan udang adalah seafood yang sangat umum. Seperti layaknya udang mantis bisa diolah menjadi berbagai macam masakan. Digoreng, ditumis, apa aja. Lezat. Menurut beberapa orang yang sudah mencobanya, rasanya lebih berat daripada udang, namun lebih ringan daripada lobster. Saya nggak ngerti gimana tepatnya. Yang jelas di tengah-tengah. Selain dimakan, udang mantis juga banyak dijual sebagai binatang peliharaan, karena warnanya yang cantik dan bentuk tubuhnya yang unik. Namun, karena perangainya yang agresif, biasanya mereka hanya ditempatkan sendirian di dalam akuarium. Sendiri lagi deh. Sendiri lagi, seperti dahulu, tanpa dirimu di sisiku. Suatu ketika ada pertanyaan di dalam komen di sebuah video. Ngapain sih peneliti gabut memperhatikan binatang dan tanaman sampai mikirin umur fosil? Intinya, beliau bertanya, mengapa manusia repot-repot meneliti? Apakah ada manfaat yang kita dapatkan dari meneliti kehidupan binatang? Ya, jawabannya tentu saja ada. Alasan utama kenapa para peneliti suka memperhatikan binatang atau tanaman di alam liar adalah karena banyaknya manfaat yang bisa kita dapatkan dari penelitian tersebut. Salah satunya adalah biomimikri. Biomimikri adalah proses peniruan inovasi yang ada di alam, kemudian mengaplikasikannya pada teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Harapannya adalah dengan menerapkan sistem yang ada di alam sebagai acuan desain, manusia dapat mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menjawab tantangan teknologi yang dihadapi manusia. Kalau kamu nggak skip-skip video alam semenit, kamu pasti langsung tahu manfaat yang manusia dapatkan dari penelitian tersebut. Contoh dari video sebelumnya adalah rayap yang menginspirasi manusia akan bagaimana teknik arsitektur yang unik. Lalu ada sayap serangga yang ternyata dapat membunuh bakteri. Lalu ada kaki tokek yang menginspirasi manusia dalam penemuan gecko tape. Dan banyak lagi. Nah, penelitian terhadap udang mantis juga membawa manfaat bagi manusia. Tidak cuma satu, tapi ada beberapa manfaat yang akan sangat membantu jika bisa diterapkan di kemudian hari. Contohnya, kamera heksakromatik yang saya sebutkan sebelumnya. Kamera ini dapat memvisualisasikan tumor di dalam tubuh selama proses operasi, sehingga memudahkan pengangkatan keseluruhan tumor secara akurat, tanpa ada yang tersisa. Kamera ini akan meminimalkan revisi bedah, dan menurunkan kemungkinan kambuhnya kanker. Karena meskipun sedikit, tumor yang tertinggal akan berkembang dari waktu ke waktu. Mata udang mantis juga menginspirasi peneliti untuk membuat perangkat pendeteksi kanker dengan menggunakan mekanisme inframerah dan visi polarisasi mata mereka. Kemudian kerasnya dactyl club dari udang mantis measure telah menjadi inspirasi bagi para peneliti untuk menciptakan material komposit yang super keras namun ringan, yang mungkin akan digunakan sebagai bodi pesawat terbang, bodi mobil, bahkan helm.
Ada begitu banyak kemungkinan yang bisa dimanfaatkan manusia dengan mempelajari teknologi dari berbagai macam makhluk di dunia ini. Bagaimana dengan kamu? Apa yang terlintas dalam pikiran kamu ketika melihat kelebihan yang dimiliki oleh udang mantis? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin bisa disimpulkan kalau udang mantis adalah arthropoda laut yang paling spesial. Mereka canggih, cepat, kuat, dan lezat. Dan di masa depan, mungkin kita akan melihat beberapa hasil penelitian dari udang mantis ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Udang mantis akan tahu potensi mereka. Hewan penyendiri yang agresif ini tahu kalau mereka bisa melakukan semuanya sendiri. Karena mereka memiliki semua yang mereka butuhkan untuk gaya hidup mereka. Gaya hidup menyendiri. Dari udang mantis kita belajar kalau tidak ada salahnya memilih hidup menyendiri. Manusia memang makhluk sosial, tapi ada beberapa orang yang menikmati waktu sendiri mereka. Bukan karena mereka asosial atau tidak suka berada di sekitar orang lain, tapi karena mereka lebih tertarik pada pikiran dan perasaan batin mereka sendiri. Dan terkadang menghabiskan waktu dengan menyendiri akan lebih berkualitas dan justru lebih sehat karena memberikan mereka energi di kemudian hari. Tapi balik lagi, manusia adalah makhluk sosial dan terlalu lama sendiri tidak terlalu bagus untuk kesehatan mental kamu. Intinya, kita boleh memilih untuk menyendiri, tapi kita juga harus tahu kapan untuk membuka diri. Sudah terlalu lama sendiri. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan oleh Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asyik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Teman-temanku berkata yang kau cari seperti apa. Ku hanya bisa tertawa, nanti pasti ada waktunya. Walau jauh di lubuk hati, aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha. Tapi mulai dari mana? Sudah terlalu asyik sendiri. Sudah terlalu asyik dengan duniaku sendiri.